harus ada juga pengimpasannya. Jadi hasil dari pengimpasan ini semoga teman-teman ada berkeinginan untuk ikut dalam program guru penggerak. Oke, boleh ya? Kita minta izin hanya 30 menit saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin yang berdiri Bapak Ibu guru. Jadi izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan diseminasi atau pengimbasan modul 1 di 4 tentang budaya positif. Perkenalkan teman-teman mungkin sudah kenal nama saya, Taufik Rahman SPDI, tempat tugas di SDN 14 Bulmas. Kebetulan angkatan saya calon guru penggerak angkatan 9. Kalau Ustaz Mustahik dia CGP angkatan 7 angkatan 6. Jadi kita sama-sama belajar. Sedikit saya akan mengulas tentang apa saja yang kita bahas di dalam guru penggerak. Semoga teman-teman ada berkeinginan untuk membuka SIM PKB-nya dan mendaftarkan diri ikut sebagai calon guru penggerak. Lanjut Pak Guru. Yang kita akan bahas adalah tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Intinya di dalam kurikulum Merdeka ini adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk berekspresi, untuk mencari minat dan bakatnya sendiri. Kita hanya guru sebagai menuntun saja ke arah mana minat belajar anak-anak tersebut, termasuk dalam budaya positif mereka. Lanjut Pak Guru. Perubahan paradigma berpikir kita sebagai guru yaitu untuk membangun budaya yang positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dan dalam menghadapi murid. Di tiap lanjut Pak Guru. Lanjut Pak Guru, ini ada permainan sebentar jadi permainannya. Menurut Kahajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita guru ini adalah sebagai petani. Kita sebagai petani menanam, merawat tanam, menyiram tanaman itu, menjaga dari hama, kemudian tumbuhan itu tumbuh seperti kita menanam padi. Siswa itu diibaratkan tanaman. Kita sebagai guru menjaga, merawat dan memanen. Seperti itu modelnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan teman, kok kenapa sekarang munculnya pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, kenapa dari guru? Kenapa tak dari guru kok asal bilangnya asal bilangnya kepala tangan kita? Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi tadi di depan kembali Pak, kembali sedikit. Nah, itu ya. Ini ada ilustrasi tentang ada dua anak, si A dan si B, dia saling mempengaruhi. Si B menyogok agar si A ini mau membuka tangannya. Jadi pegangan tangan si A ini dia tidak bisa dikontrol, tidak bisa
diganggu bukan oleh si B agar mau membuka tangannya. Seperti itu. Kembali, lanjut Pak. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Jadi ilusi maksudnya itu tidak bisa mengontrol atas peserta didik kita. Contoh, di dalam pembelajaran saja, di dalam kelas saya saja yang mengajar hanya 5 siswa di dalam kelas, sangat sulit mengontrol anak itu sendiri, terkecuali anak itu yang menentukan keinginannya untuk belajar. Misal Pak Guru ajar ke matematika kita ajar agama, dia tidak mau. Seperti itu. Milih matematika doang, perkalian. Pak Guru dia milih agama. Terpaksa kita agama, matematika, padahal Pak kita agama. Tapi anak-anak mau minta matematika, terpaksa matematika kita ajarkan. Ya, seperti itu. Lanjut Pak Guru. Ada namanya di dalam guru penggerak juga, siapa sesungguhnya memiliki kontrol, stimulus respon. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Tentu saja saya contohkan. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Misal, kayak orang jatuh cinta, ditinggal merari sama pacarnya. Rembe pun kalau modelnya kita disasar ini, mohon maaf. Ada yang benar-benar cinta sama pasangannya, pacarnya, ditinggal kawin, stres, dicari obat kesana kemari, ditium. Bapak yang minta izin gimana? Dikasih obat kesana kemari, dia tidak bisa berubah. Presiden pun datang turun ke dirinya, dia tidak akan mau. Tetap dia akan mau sama pacarnya itu walaupun dia sudah ditinggal. Seperti itu, terkecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Kita agama Islam, yang beragama Islam memang kembali pada diri kita, tidak binafsi. Lanjut Pak Guru. Pertanyaan saya Guru, apa makna disiplin? Melakukan pekerjaan tepat waktu, disiplin. Bisa satu? Apa? Melakukan pekerjaan tepat waktu. Bisa lanjut bisa. Makna disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Itu definisi dari disiplin. Lanjut Pak Guru. Kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Yang pertama ingin dicintai, yang kedua adalah penguasaan, kemudian yang keempat kesenangan, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kalau di guru penggerak itu siswa jarang diperhatikan itu. Kalau di dalam kelas pengen diperhatikan itu bagaimana caranya dia? Yang bisa mari ganggu temannya. Pokok biar jadi diperhatikan sama gurunya. Pokok itulah anak-anak yang butuh perhatian, butuh cinta, anak-anak yang tidak diperhatikan sama orang tuanya di rumah,
Anak-anak yang di sekolahnya pun jarang diperhatikan sama ibu bapak gurunya, jadi dia sengaja ganggu temannya, dia ingin diperhatikan. Kemudian penguasaan, jadi anak yang menguasai materi itu sengaja dia diam. Kalau kita tidak tanya, tidak jawab dia, padahal dia bisa. Seperti itu. Kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Lanjut, kita jangan kasih contoh yang itu banyak. Hukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya singkat, kita sebagai guru diharapkan mempunyai kontrol sebagai manajer. Penghukum tidak boleh, membuat merasa bersalah tidak boleh, teman apalagi kalau kita sebagai menganggap siswa adalah teman, itu melonjak nanti siswanya. Jadi kemudian pemantau, kalau pemantau itu kayak kepala sekolah, dia tidak menegur, tidak memberi hukuman, dibiarkan saja siswanya bagaimana maunya. Jadi dipantau terus seperti itu. Nah, kalau manajer ini singkat saya jelaskan tentang manajer. Contoh, seandainya kita menemukan permasalahan anak berkelahi, kita tidak menyalahkan anak tersebut, kedua belah pihak, kita tidak menghakimi dia salah, yang ini benar, tidak. Kita mencari tahu dulu perakar permasalahannya, kenapa. Nanti anak itu cerita sendiri ya. Dari jawaban-jawaban mereka itu nanti kita timbul pertanyaan. Jadi jangan kamu ini salah, tidak boleh. Kamu juga jangan begitu. Kamu juga tidak boleh memukul temannya seperti itu, tidak seperti itu. Jadi kita pernah bertanya dulu akar permasalahannya apa, nak, kenapa bisa seperti ini. Nanti akhirnya anak-anak itu akan bercerita. Kemudian nanti lama-lama kelamaan dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dia akan merasa bersalah. Oh iya, ternyata Pak, mohon maaf saya salah. Jadi dengan dirinya sendiri dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Kita jangan menjudge anak itu bahwa kamu salah, kamu juga ini salah, tidak boleh. Jadi mengharapkan kita sebagai guru adalah posisi kita sebagai manajer. Lanjut Pak Guru. Lanjut, itu contoh-contoh saja. Lanjut sudah. Di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Di setiap kita, ini saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Tiap tahun ajaran baru diharuskan kita membuat keyakinan kelas, maksudnya peraturan kelas. Misal kalau guru-guru agama Islam, memang kalau saya pribadi selalu bertanya, pembelajaran yang seperti apa yang anak-anak mau? Apakah kita Pak Guru banyak berbicara di depan, atau anak-anak juga yang ikut berpartisipasi untuk dalam pembelajaran? Kalau seperti itu kita saling bertanya sama anak-anak, nanti menginginkan, Pak saya sih maunya seperti ini, Pak saya maunya seperti ini, seperti itu. Lanjut Pak Guru. Lanjut sudah. Lanjut. Ini sebenarnya segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan. Segitiga restitusi itu maksudnya adalah permasalahan yang ada yang kita hadapi antara tiga orang. Ini guru yang bermasalah, kemudian yang menjadi korban. Seperti itu. Lanjut. Lanjut Pak Guru. Refleksinya nanti kita refleksi di perasaan saat ini adalah, kemudian yang kedua setelah menghidup materi pengibasan ini. Lanjut Pak Guru. Terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.